Baik, di sini kami akan membahas tentang pengaruh masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Mari simak dengan baik. Agama Hindu-Buddha diperkirakan masuk Indonesia pada abad ke-4 atau ke-5 Masehi. Masuknya agama ini terjadi melalui jalur perdagangan antara India dan Indonesia. Agama Hindu-Buddha memberikan pengaruh besar pada perkembangan peradaban Indonesia di berbagai bidang. Hal ini dapat dilihat pada pemujaan dewa-dewa dan roh nenek moyang yang berbeda dengan yang dilakukan di negara India, negara asal Hindu dan Buddha. A. Bidang agama. Sebelum masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, masyarakat masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Kepercayaan ini dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia sehingga ketika agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, kepercayaan animisme dan dinamisme tidak lantas ditinggalkan begitu saja, tetapi terjadi percampuran atau alkulturasi di antara keduanya. Hal ini dapat dilihat dari segi pemujaan dewa-dewa dan roh nenek moyang. Bidang politik atau pemerintahan. Sebelum Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia menganut sistem kesukuan atau kelompok-kelompok yang dipimpin oleh kepala suku. Namun, setelah Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, kepala suku diganti menjadi raja yang dianggap keturunan dewa yang memiliki kekuatan suci dan hampa. Hal tersebut tentunya memperkuat kedudukan raja untuk memerintah wilayah kerajaan secara turun-temurun. Bidang arsitektur. Pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang arsitektur dapat dilihat dari bangunan candi. Meskipun bangunan candi ini merupakan pengaruh dari India, namun dalam arsitekturnya terdapat perpaduan dengan arsitektur megalitikum. Hal ini dapat dilihat umumnya pada candi Hindu-Buddha yang berbundak-undak seperti Candi Borobudur. Bidang sosial. Setelah masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, terjadi perubahan dalam tata kehidupan masyarakat Indonesia. Misalnya, dalam masyarakat Hindu diperkenalkan sistem kasta, sedangkan dalam agama Buddha terdapat golongan biksu atau biksuni, dan upasaka atau upasika. Dalam kurung, masyarakat Buddha yang tingkatannya masih seperti masyarakat kebanyakan. Bidang seni. Pengaruh seni rupa India telah masuk ke Indonesia seiring dengan masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Kesenian ini dapat dilihat dari relief-relief candi, seperti Candi Borobudur yang menceritakan Sang Buddha dan suasana alam Indonesia, serta Candi Prambanan yang menceritakan kisah Ramayana. Selain itu, terdapat pula seni rupa berupa patung Buddha berlanggam gendara di Kota Bangun, Kutai Kartanegara, dan berlanggam Amarawati di Sekendeng, Sulawesi. F. Bidang bahasa, aksara, dan sastra. Pengaruh Hindu, Buddha dalam bidang bahasa dan sastra begitu terasa. Bahasa Sanskerta dan huruf Palawa yang dibawa dari India menjadi tonggak sejarah Indonesia. Dari zaman praksara ke zaman sejarah, bahasa dan huruf ini banyak digunakan oleh para raja dan brahmana untuk mengabdikan suatu momen besar pada suatu prasasti. G. Bidang pendidikan. Pengaruh Hindu-Buddha turut mengubah sistem pendidikan di Indonesia. Pendidikan ini diawali dari datangnya para pendeta India ke Indonesia. Kedatangan mereka adalah untuk memberikan pendidikan mengenai agama Hindu-Buddha kepada masyarakat Indonesia. Para pendeta tersebut kemudian mendirikan tempat-tempat pendidikan yang disebut pasraman. Di tempat inilah masyarakat mendapatkan berbagai ilmu agama dan pengetahuan. Pada perkembangannya, tempat ini mencatat para lulusan yang terpelajar. Para pelajar ini kemudian menyebar hingga ke India untuk memperdamai agama Hindu-Buddha. Sekembalinya dari India, mereka kemudian mengembarkan agama Hindu-Buddha bahasa pengantar pelajaran yang mereka gunakan, menggunakan bahasa setempat sehingga mudah dipahami. H. Bidang penanggalan. Dalam agama Hindu, dikenal dengan tahun Saka yang dimulai tahun 78 Masehi. Di Indonesia, terutama di Jawa dan Bali, tahun Saka sudah ditambahi dengan cara penanggalan lokal. Selain itu, ditemukan pula candra sengkala atau angka tahun yang disimbolkan dengan kata-kata, gambar, atau benda. Apabila dalam bentuk angka, harus dibaca dari belakang. Contoh yang paling umum adalah tahun keruntuhan Kerajaan Majapahit
yang ditandai dengan candra sengkala sirna ilang kertaning bumi. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. 1. Posisi Indonesia yang strategis. 2. Hubungan perdagangan dengan India dan Tiongkok. 3. Pembawa kebudayaan. Pengaruh Hindu-Buddha masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan dan dibawa oleh pedagang dan pendeta yang berasal dari India dan Tiongkok. Candi bercorak Hindu dan Buddha di Indonesia diantaranya Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Dieng, Candi Gendong Songgo, Candi Panantaran, Candi Kalasan, Candi Muaro Jambi, Candi Muara Takus, Candi Bunyunibo, Candi Baharu. Candi-candi bercorak Hindu dan Buddha di Indonesia memiliki ciri-ciri dan fungsi yang berbeda. Ciri-ciri Candi Hindu umumnya berstruktur sederhana, ramping, dan berwibawa. Candi Buddha umumnya terlihat megah, masif, dan mewah. Candi Hindu memiliki arca Dewa Trimurti, yaitu Dewa Siwa, Dewa Wisnu, dan Dewa Brahma. Candi Buddha memiliki arca Buddha Dhyani, Buddha Manisi, dan Dhyani Bodhisattva. Candi Hindu memiliki bagian atas berbentuk lonjong runcing atau disebut ratna atau amalaka. Candi Buddha memiliki bagian atas berbentuk seperti stupa. Fungsi Candi Hindu sering digunakan sebagai makam, khususnya makam para raja. Candi Buddha umumnya hanya berfungsi sebagai tempat pemujaan atau beribadah kepada dewa. Saat agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, masyarakat Nusantara secara bertahap memeluk agama tersebut. Hal ini diawali oleh kalangan elit di sekitar istana.